Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Zahra Dian Maris dengan NIM C1B023035. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik tentang inklusi gender dan kepemimpinan perempuan di tempat kerja. Di banyak perusahaan, kita sudah melihat semakin banyak perempuan yang bekerja dan berkontribusi dalam organisasi. Tapi kenyataannya, tidak semua perempuan memiliki peluang yang sama untuk memimpin. Nah, disinilah pentingnya memahami apa itu inklusi gender dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan. Sebelum masuk terlalu jauh, kita perlu tahu dulu apa itu inklusi gender. Inklusi gender berarti memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil di tempat kerja. Bukan hanya soal jumlah perempuan yang bekerja, tapi juga kesempatan berkembang dan naik jabatan, kemudian dihargai berdasarkan kemampuan, dan akses ke posisi dan keputusan penting organisasi. Jadi intinya, perempuan tidak hanya hadir tapi juga diberdayakan. Kenapa sih kepemimpinan perempuan ini penting? Setelah memahami inklusi gender, kita masuk ke bagian kenapa hal ini berdampak besar bagi perusahaan. Riset menunjukkan bahwa pemimpin perempuan seringkali memiliki kelebihan seperti lebih komunikatif dan mampu memahami tim, kemudian membentuk lingkungan kerja yang kolaboratif, dan mendorong inovasi dan ide yang berbeda. Artinya, kehadiran pemimpin perempuan sama halnya juga menciptakan organisasi yang lebih inovatif dan kompetitif. Jadi, bukan hanya untuk kesetaraan, tapi benar-benar membawa hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi perempuan untuk mencapai level pemimpin. Meskipun potensinya besar, masih banyak hambatan yang harus dihadapi. Di sini saya akan menjelaskan 3 tantangan utama dengan contoh nyatanya. Yang pertama ada bias gender dan stereotype. Pemimpin sering dianggap harus maskulin, tegas, dan dominan. Sedangkan perempuan jika bersikap tegas akan dibilang galak, dan kalaupun bersikap lembut akan dianggap tidak cocok untuk memimpin. Stereotip seperti inilah yang membuat perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras untuk diakui. Selanjutnya ada kurangnya akses ke posisi strategis. Banyak perempuan hanya ditempatkan di divisi support seperti HR dan administrasi. Contohnya, di berbagai perusahaan global, jumlah karyawan perempuan itu tinggi, tetapi yang menjabat sebagai director atau manajer senior itu jumlahnya di bawah 20%. Perempuan sudah bekerja lama dan kompeten, tapi kesempatannya tertahan di tengah karir. Dan yang terakhir ada peran ganda antara karir dan pekerjaan rumah atau keluarga. Perempuan masih banyak yang dipandang punya tanggung jawab utama pada rumah dan anak. Akhirnya mereka sulit untuk mengikuti pelatihan malam, perjalanan dinas, atau jabatan yang butuh fleksibilitas tinggi. Sistem perusahaan kadang belum mendukung kebutuhan itu. Nah, dan disinilah peran HR itu sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Jika organisasi ingin maju, HR harus melakukan beberapa hal yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, rekrutmen dan promosi berdasarkan kompetensi, bukan gender. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan khusus perempuan. Yang ketiga, kebijakan work-life balance yang realistis, seperti kerja fleksibel, cuti untuk orang tua, dan fasilitas child care seperti tempat penitipan anak dan sebagainya. Dan yang terakhir ada membentuk jaringan mentoring dan role model perempuan. Dengan strategi ini, perusahaan bisa benar-benar menciptakan budaya kerja yang inklusif. Jadi, kepemimpinan perempuan bukan hanya isu hak saja, tapi juga strategi untuk meningkatkan performa organisasi. Melalui inklusi gender, potensi perempuan berkembang maksimal, lingkungan kerja lebih adil dan produktif, dan perusahaan semakin inovatif. Mari dukung perempuan untuk memimpin dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.